Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Lama tidak berjumpa, semoga masih tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang transformasi, khususnya tentang dilatasi atau perkalian. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang dilatasi, kita cari tahu dulu apa sih dilatasi itu. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Pada pembahasan dilatasi, terdapat beberapa sifat, diantaranya jika K lebih besar dari 1, maka bangun diperbesar dan bangun terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letaknya tetap. Jika K lebih besar dari 0 atau K kurang dari 1, maka bangun diperkecil dan bangun terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sifat selanjutnya, jika K lebih besar dari negatif 1 atau K kurang dari 0, maka bangun diperkecil dan bangun terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sifat yang lain, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun diperbesar dan bangun terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Setelah kalian tahu sifat-sifat dilatasi, sekarang akan kita bahas bagaimana cara menentukan dilatasi suatu titik, suatu bangun, atau suatu garis. Nah, pada pembahasan dilatasi akan dibagi menjadi dua, yaitu jika berpusat pada titik O 0,0 dan faktor skala K, dan jika berpusat di titik P, P, dengan faktor skala K. Lalu, apa yang dimaksud dengan faktor skala? Faktor skala yang disimbolkan dengan K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi, atau faktor skala bisa dituliskan dengan jarak bayangan dibanding dengan jarak benda. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang dilatasi. Yang pertama, dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P, X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y, dan dilambangkan dengan O, K. Untuk membantu pemahaman kalian tentang menentukan dilatasi suatu titik atau suatu garis, berikut Ibu berikan salah satu contoh cara menentukan dilatasi suatu titik. Misal, tentukan bayangan titik B 3,2 karena didilatasikan dengan skala 3 dan pusat 0,0. Untuk menentukan dilatasi suatu titik, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi diketahui titik B 3,2, K sama dengan 3, P 0,0. Dari sini bisa kita tentukan B aksen yaitu A aksen B aksen, di mana A aksen B aksen sama dengan K dikali AB. Jadi A aksen B aksen sama dengan 3 dikali 3, 2, menjadi A aksen B aksen sama dengan 9, 6. Dari sini kita dapat berarti B aksen sama dengan 9,6. Contoh selanjutnya yaitu cara menentukan dilatasi suatu garis dengan pusat 0,0. Misal, garis 2x min 3y sama dengan 6, memotong sumbu x di A dan memotong sumbu y di B.
Karena dilatasi O, negatif 2, titik A menjadi A aksen dan titik B menjadi B aksen. Hitunglah luas segitiga OAB. Dari soal tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis 2X min 3Y sama dengan 6, memotong sumbu X di A 3,0 dan memotong sumbu Y di B 0,2. Karena dilatasi 0, negatif 2, maka A aksen menjadi negatif 6,0 dan B aksen menjadi 0, negatif 4. Setelah kita dapat titik A aksen dan B aksen, lalu kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Dari gambar, kita peroleh bahwa titik A aksen, O, B aksen membentuk suatu segitiga. Sehingga kita hitung luas segitiganya menjadi setengah kali O A aksen kali O B aksen sama dengan setengah dikali 6 kali 4 sama dengan 12. Maka dapat ditentukan luas bangun tersebut adalah 12. Itulah tadi contoh menentukan dilatasi suatu titik dan suatu garis dengan pusat 0,0. Sekarang kita bahas dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K. Bayangannya adalah E aksen sama dengan K dikali X min A plus A dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B plus B dilambangkan dengan P, A, B, K. Agar kalian paham bagaimana beda cara menentukan dilatasi suatu titik dengan pusat 0,0 dan dengan pusat A, B, berikut Ibu berikan salah satu contohnya. Misal, tentukan bayangan titik A negatif 2,4 karena didilatasikan dengan K sama dengan 2 dan pusat P 1,2. Dari soal tersebut kita peroleh A negatif 2,4, K sama dengan 2, P 1,2. Dari sini bisa kita tentukan A aksen yaitu K dikali A min P, B min Q ditambah P Q. Kita masukkan satu persatu nilainya menjadi 2 dikali negatif 2 dikurang 1, 4 dikurang 2, lalu ditambah 1, 2 menjadi 2 dikali negatif 3, 2 ditambah 1, 2 diperoleh negatif 5, 6. Dari sini bisa kita simpulkan bayangan dari titik A menjadi A aksen yaitu negatif 5,6. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang dilatasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.